Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kemarin sudah saya jelaskan, ini ngaji ilmu balaghah ini mestinya kita harus paham dulu paling tidak ilmu nahwu dan ilmu sorof, sehingga menjadi gampang belajar tentang balaghah. Tetapi karena ini permintaan dari sebagian besar teman-teman yang ngaji ini bahwa balaghah ini supaya bahasa sekarang ya di YouTube kan lah barangkali begitu, supaya bisa untuk belajar atau mengingat-ingat di rumahnya sambil menjadi pengantar tidur, mungkin begitu. Baik, yang kemarin kita menjelaskan tentang yaitu ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani itu? Ilmu ma'ani adalah satu ilmu yang membahas tentang bagaimana keadaan atau tingkatan susunan bahasa Arab, bagaimana artinya bahasa Arab itu supaya tidak terjadi kekeliruan. Maka di dalam ilmu balaghah itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian ilmu batik. Baiklah, secara ringkas akan saya jelaskan tentang kerangka yaitu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu secara ringkas menjadi atau dibagi 8 bab. Bab yang pertama yaitu bab al-babul awwalu ahwalul isnadil khabari. Bab yang pertama yaitu bab tentang hubungan masalah berita. Berita itu gimana sih hubungannya atau bagaimana maksudnya? Karena berita itu tujuannya adalah memberitakan sesuatu kepada seorang supaya jelas. Apakah itu berupa berita berupa perintah atau berita berupa katakanlah larangan begitu. Sehingga jelas hubungannya. Apakah itu yang hakiki atau majasi? Karena ada berita itu katakanlah yang majasi, ada yang hakiki. Contohnya yang majasi itu begini, berita. Ada berita, apa beritanya? Bahwa Sungai Wonokromo banjir. Kalau kita pikir secara mendalam bahwa tidak ada ceritanya sungai banjir. Yang banjir itu adalah airnya. Nah, tapi orang memberitakan mesti sungai itu banjir, mesti begitu. Nah, makanya di sini nanti mengandung makna itu yang sesungguhnya apa yang tidak begitu. Hakiki atau tidak hakiki. Kemudian yang bab kedua yaitu membahas masalah ahwalul musnadi ilaihi, membahas tentang musnad ilaih. Lah, musnad ilaih itu apa? Di dalam ilmu nahwu, musnad ilaih itu namanya mubtada. Kalau di dalam ilmu mantek namanya maudhu. Nah, di dalam ilmu balaghah ini namanya adalah musnad ilaih. Musnad ilaih, mubtada itu di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah disebutkan atau tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan gunanya apa, kalau disebutkan gunanya apa. Nah, itulah sampai hal-hal yang semacam itu maka dibahas. Bagaimana kalau itu dijadikan musnad ilaih itu yang pertama, dan bagaimana kalau yang akhir, insya Allah nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian yang ketiga, di dalam ilmu ma'ani itu adalah membicarakan bab ahwalul musnad, yaitu bagaimana keadaannya musnad. Musnad ini di dalam kitab nahwu namanya khobar. Kalau di dalam ilmu mantek namanya mahmul. Sedangkan di ilmu balaghah namanya yaitu musnad. Nah, musnad itu juga hampir sama dengan tadi musnad ilaih. Artinya apakah dibuang, apakah tidak, apakah ma'rifat, apakah tidak. Nah, tadi yang musnad ilaih itu ada aturan. Musnad ilaih itu aturannya adalah harus ma'rifat. Bagaimana kalau nakirah? Oh, ada faedah tersendiri. Itulah indahnya tata bahasa Arab. Oleh sebab itu, alangkah baiknya
alangkah enaknya kalau kita dalam memaknai Al-Quran itu adalah ngerti tentang ilmu ma'ani ini. Kemudian yang keempat, isinya ilmu ma'ani membicarakan tentang muta'alliqatil fi'li, hubungan fi'il. Hubungannya kemana ini? Sebab begini, kadang-kadang di dalam kalimat itu, di dalam Al-Quran itu memang ya lagi-lagi ya unik. Seperti gini, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke desa yang selamat, yakni surga. Kalimatnya memang begitu maknanya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke desa yang selamat, yakni surga. Timbul pertanyaan, karena ini ilmu ma'ani, makna. Siapa yang diajak? Nah ini ada hubungannya. Siapa yang diajak? Tentu yang diajak itu adalah manusia. Kenapa kok tidak dimunculkan di sini? Nah inilah makanya Al-Quran itu nanti yang bab terakhir itu ada musawat, ada itnab, kemudian ada ijaz. Maka hal itu dibicarakan supaya kita jelas dalam memaknai, tidak ada kekeliruan-kekeliruan atau kesalahpahaman. Kemudian juga musnad itu gitu, ada yang jumlah, ada yang tidak berupa jumlah. Apa bedanya kalau berupa jumlah, apa yang tidak? Nah, itu nanti yang dibahas. Kemudian setelah hubungannya fi'il tadi jelas. Kemudian yang kelima, yaitu bab qasar. Qasar itu adalah diringkas. Seperti kalimat begini. Di dalam Al-Quran itu kalau dimulai dengan innama, apakah innamal mu'minna ikhwah, apakah innamal bu'istu liutamima makarimal haq, gitu ya contohnya itu. Gitu. Itu menunjukkan kalimat itu penting betul. Kenapa kok ini dikasih innama, yang lain enggak? Seperti dalam sodako, innamas sodako itu lil fuqara wal masakin. Ini anak karpe. Karpe apa? Sudah. Ini batasan yang tidak boleh dilanggar. Artinya orang mukmin dimanapun berada, innamal mu'minna ikhwah tadi, dimanapun berada itu saudara. Jadi tidak boleh mengelompokkan mukmin makna, apakah mukmin Indonesia, mukmin Malaysia, mukmin Singapura dan sebagainya. Ya wis pokoknya mukmin saudara. Tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, bangsa, warna kulit, tidak. Tapi yang dikenal adalah wis pokoknya orang muslim itu adalah saudara. Nah, itu aturannya begitu. Terus zakat tadi juga demikian. Zakat itu dibagi menjadi 8 asnaf. Nabi aja tidak boleh membagi, artinya tidak boleh itu begini. Melebihi dari 8 asnaf itu tidak boleh. Karena perintahnya 8, ya 8 sudah. Ini namanya diringkas, wis ojo macam-macam. Bagiannya ya 8 asnaf itu 8 bagian tuh. Tidak boleh lebih dari itu. Itu diringkas. Kemudian bab yang ketujuh yaitu wasol dan fasol. Kalau wasol ini artinya terus, kalau fasol ini artinya pisah. Ini sulitnya belajar yaitu ilmu balaghah. Di dalam bab wasol dan fasol ini nanti ayat Al-Quran itu kalau pakai atop wawu terus. Ini namanya wasol. Kemudian bolehkah diambil maknanya sebagian atau merupakan kumulatif, artinya keseluruhan. Seperti dalam Al-Quran itu setelah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian ada di sana wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kemudian ada wala takunu kalladzina, masih wawu. Ini menunjukkan wasol, artinya tidak boleh dipisah. Ini orang mukmin itu harus urutannya A, B, C, D, harus begitu, antara begitu. Kemudian bab yang ke-8. Bab yang ke-8 di dalam ilmu ma'ani itu mengandung musawat, itnab, kemudian ijaz. Nah, ijaz itu kalimat yang ringkas, sangat ringkas. Ada kalanya ringkas kalimatnya, ada kalanya ringkas maknanya. Makanya kita ini hati-hati. Seperti di Al-Quran ada kalimat begini, was'alil qaryah, tanyalah desa. Desa tidak punya otak kok ditanya. Nah ini ringkas, ini ijaz. Ijaz ada ijaz hadab, ada ijaz qasar.
Nah, ini uniknya bahasa Arab, seninya bahasa Arab. Oleh sebab itu insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Itulah kurang lebihnya kerangka ilmu ma'ani, yaitu ada 8 bab tadi. Kalau kemarin sudah bahas ilmu ma'ani itu apa, nah sekarang bahas bab yang satu tadi. Bab yang satu di dalam kitab Nuqtul Juman ada kalimat demikian. Al-qasdu bil ikhbari ayyufada mukhatabun hukman lahu afada. Al-qasdu utawi tujuane siji perkara bil ikhbari kelawan beritakno ayyufada iku yen to aweh faedah. Ya si tujuan tadi. Kepada siapa? Memberi faedah mukhatabun sapa wong sing diajak ngomong. Jadi tujuannya berita itu adalah memberi faedah, memberi pengertian kepada orang yang dikasih tahu supaya jelas, supaya paham. Tahu masalah apa? Hukman ing hukume. Jadi hukumnya itu jelas, perintah apa, karepe apa. Lahu marang mukhatab. Afada kang aweh faedah ya si hukum. Jadi ada orang sekarang ono berita, kemudian dikasih berita, dia itu paham atau enggak. Padahal tujuannya berita ini adalah supaya paham, supaya ngerti, supaya jelas. Makanya kemarin di yang pertama sudah saya uraikan bahwa di dalam Al-Quran kalimat itu ada, atau kalam itu ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalau kalam khobar itu adalah memberitakan. Lah tujuannya berita itu yang dikasih berita supaya paham, supaya tahu. Kalau sudah paham, karepe apa? Nah, contoh begini. Nabi dawuh, sayati ala ummati zamanun. Sayati bakal teko ala ummati ing atase umatku zamanun apa mangsa. Nah, ini berita, pemberitaan. Yaksuru fil qurra, yaksuru akeh fihi ing dalem zaman al qurra'u sapa wong ahli ngomong. Boleh diartikan sapa wong ahli pidato. Wa yakillu lan saidi al-fuqaha'u sapa wong sing paham, sapa wong sing ngerti. Nah, ini berita, pemberitaan. Diberitakan kepada orang-orang, wahai saudara-saudara, wahai anak-anakku, besok ini ada zaman, ini zaman akhir. Nabi dawuh, Nabi memberitakan akan datang satu zaman, akan datang satu masa, yaitu masanya itu adalah banyak sekali orang yang berceramah, banyak sekali orang yang berpidato, banyak sekali orang yang ngomong, tapi hakikatnya yang paham itu adalah hanya sedikit sekali. Karena apa? Begini, mungkin orang itu maaf tidak mendalami atau tidak belajar ilmu yang khusus. Karena itu dia itu mendengarkan satu berita, kemudian diberitakan atau diucapkan di tempat yang lain. Maka berita ini tidak belajar, sudah hafal. Karena tadi memang mendengarkan terus. Tapi berita ini kalau tidak pakai pakem, tidak ngadep asli nih, wong Jawa ono kalimat gini, unda ing warta sudaning kiriman. Artinya kalau berita itu mundak, kalau berita itu artinya cenderung dilebih-lebihkan, tetapi kalau kiriman itu adalah sudo. Kiriman itu sudo. Oleh sebab itu ini kita hayati. Maksudnya apa? Oh, kalau begitu sekarang ini hadis ini sudah waktunya atau belum? Bahwa sekarang ini banyak orang yang berpidato, kemudian yang paham itu hanya sedikit. Akibatnya
Ndak nutup kemungkinan antara mubalik yang satu dengan mubalik yang lain, maupun antara pembicara yang satu dengan yang lain, ndak nutup kemungkinan akan saling mencari kekurangan. Karena apa? Merasa mungkin dihina, atau merasa dibully, atau merasa tidak pinter, maka dia adalah saling mencari kekurangan. Saya mohon jangan sampai kita mencari kekurangan orang lain, apalagi menjatuhkan. Yang bagus, kalau memang orang lain itu keliru, orang lain itu salah, ya kita ingatkan, gitu aja. Tetapi karena Nabi ini sudah dawuh, berarti keadaan ini pasti terjadi. Makanya hati-hati, sehingga maknani Al-Quran maupun As-Sunnah sama ayatnya, sama suratnya, katakanlah surat At-Taubah ayat 60. Yang satunya juga menerangkan surat At-Taubah ayat 60, sama ayatnya. Tetapi lain yang menerangkan, lain ustadz barangkali, lain yang menjelaskan. Karena dilatar belakangi oleh ilmu yang dimiliki. Makanya syarat-syaratnya sebagai mufasir itu ketat. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Al-Quran ditafsirkan melalui sahabat. Al-Quran ditafsirkan melalui tabi'in. Dan orang yang mengartikan Al-Quran itu harus paham tentang bahasa Arab. Paling tidak, yaitu kemarin ilmu adab sittah. Yang pertama ilmu lughat, ilmu sorob, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batik. Nah, harus paham. Sebab nanti kalau tidak paham, mengakibatkan ini tidak nutup kemungkinan, mungkin sama-sama ustadz tidak akan terjadi. Katalah pertengkaran, tetapi kalau sudah jatuh ke murid, sudah jatuh pada mustami'in wal mustami'at yang mendengarkan itu, nah ini akan terjadi. Coba seperti sekarang aja, kita ini kalau mikir, yang satu mengatakan karena ini adalah wabah maka tidak usah Jumatan, kemudian sholat di rumah masing-masing diganti sholat zuhur. Nah, karena ini banyak yang tidak ngerti, maka akibatnya, lu gimana? Sholat itu kan wajib, Jumatan itu wajib. Kalau kita tidak Jumatan terus bagaimana? Yang satu ini harus Jumatan. Nah, hal yang semacam ini harus dijelaskan dengan jelas, dengan bagus. Makanya syarat Jumatan itu memang ada yang mengharuskan syaratnya 40. Di dalam kitab Bulughul Maram memang ada keterangan itu harus 40 orang. Tetapi di sana disebutkan hadisnya dhaif. Artinya itu bisa dijadikan hukum yang pasti. Oke, yang menyaratkan begitu monggo silakan. Yang tidak menyaratkan begitu ya silakan. Asal masing-masing punya pedoman, punya dalil, punya hujjah. Saya pernah baca buku Jumatan itu orang 3 pun boleh. Tidak salah saya baca buku saya itu di kitab Fiqh Sunnah. Alasan yang berpendapat 3 Jumatan itu boleh, ya karena makmum ada, muadzin yang khotib ada, kemudian katalah imamnya ada, dan dia bilang semacam itu menafsiri ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu jamak, lah jamak itu 3 ke atas, maka amanu ada 3 orang apalagi lebih, itu pun sudah wajib Jumatan. Barangkali kalau diteruskan kalimatnya demikian, kalau kita berada di gunung atau di dalam satu tempat yang sepi lah, kalau umpamanya harus menanti 40, ini kita tidak dapat orang 40. Jangankan 40, 20 pun sulit. Apakah terus tidak Jumatan selamanya? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau ini dimiliki atau dibicarakan oleh orang-orang yang kurang paham, akhirnya bertengkar. Mungkin muncul, oh maklum pancen kamu golongan itu, saya golongan ini tidak sama. Wis, podo Islami, podo nabine, podo kitabe, podo Tuhane, wis ojo bertengkar. Lek sampean memang berpaham begitu, ya silahkan. Ada yang berpaham begitu, ya silahkan.
Yang penting podo Islami rukun, mestinya begitu. Nah, termasuk berita tadi, kalau bagaimana? Ya sudah, ini kan beritanya Nabi. Maksudnya apa? Supaya kita ini hati-hati. Supaya kita hati-hati dalam memahami satu kalimat. Kalau memang orangnya itu katakanlah apa namanya, ngerti betul siapa yang dikasih berita. Sebab ngasih berita itu belum tentu sama makomnya. Karena begini, ada orang pinter menjalankan satu kekeliruan, kemudian kita mengingatkan. Tidak mudah loh mengingatkan orang pinter itu. Ada orang itu yang tidak pinter, ya mohon maaf, katalah bodoh lah. Mengingatkan orang bodoh lain, tidak sama dengan orang pinter. Makanya hati-hati tentang berita, tentang memberitahu ini bagaimana supaya yaitu tidak tersinggung orang tersebut. Nah, maka kita harus mengerti arah tujuannya berita itu untuk siapa, kemudian bagaimana hukumnya, terus kemudian akan menjalankan apa. Seperti dawuhnya anak Nabi tadi, ini menunjukkan bahwa karena sudah diberitakan, wahai umatku, katalah begitu, besok di akhir zaman itu ada orang yang pandai berkata, yang pandai ngomong, lek ngomong enak, lek ngomong lezat betul. Orang tergiur dengan perkataannya, tapi hakikatnya hanya sedikit sekali yang paham. Maka ini mengandung makna, kamu hati-hati. Lek ngomong harus berhujah, lek ngomong harus berdalil. Supaya apa nanti? Nanti tidak ada permasalahan. Kamu kok jalani begini? Iya, saya pakai dalil ini. Kamu kok menjalankan ini? Iya, sebab saya menggunakan begini. Kalau aturannya jelas, pedomannya jelas, maka kita beribadah itu tenang. Jadi ini, kalimat ini mengandung kita supaya hati-hati, ngomong sak ngomong, supaya tidak keliru, maka harus jelas dalilnya, jelas dasarnya. Seandainya kita maknani atau membawa dalil itu keliru, nanti orang yang pinter akan mengingatkan, oh keteranganmu semacam kemarin itu keliru. Yang benar demikian. Jadi jelas pedomani. Jadi jelas patokannya. Kalau demikian, oh iya. Maka kita sadar, oh iya saya kemarin keliru. Kita terima. Makanya di sini ini orang Jawa bilang, sak pinter-pintere wong, jek ono sing luwih pinter. Sak hebat-hebate wong, jek ono sing luwih hebat. Sak goblok-gobloke wong, sik ono gunane. Maka disinilah kita harus memahami, oh kalau begitu kita ini harus hati-hati. Alhamdulillah seperti saya menerangkan keliru wong namanya wong, lek ngomong itu ya mungkin oke keliru nih, mungkin gitu. Ya terima kasih kalau diingatkan. Bahasa saya, yang namanya orang jatuh, yang namanya orang keblegong, apa keblegong itu? Jalan tuh ono lubang ndak tahu, moro-moro Bambang Jungkir keblegong. Sing diarani wong jatuh, itu orang berjalan. Yang diarani orang jatuh, itu orang memanjat. Yang diarani orang keblegong, itu orang yang berjalan. Ndak ana ceritane wong turu keblegong, nggak ana ceritane. Seandainya itu wong tidur itu jatuh, kemudian orang tidur itu keblegong, maka ini mimpi indah. Oleh sebab itu, kita berjalan jatuh lebih baik daripada kita ini tidur. Apa maksudnya? Nah, kita ngaji ini bagaimanapun bagus karena memberitahu, mengajak pada orang-orang yang belum paham, orang yang belum mengerti, diajak mengerti. Adapun ono kelirune wajar. Yang penting kita ndak mentang-mentang, katakanlah ndak mau diingatkan ojo. Lah sing pinter ya ngono, ndak mentang-mentang dumeh pinter ngelingno wong saenake, apalagi punya pemikiran tak jatuhno biar dia ndak terkenal, saya sendiri yang terkenal. Naudzubillah kalau semacam itu. Itulah kurang lebihnya, nanti lain kali disambung yaitu waktu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mbok rekam bareng.